Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap Oke, halo bro, selamat ketemu lagi dengan gua di toko properti Bali. Tetap semangat, tetap sehat, tetap optimis selalu ya nggak. Kali ini kita mau ngebahas kira-kira apa sih yang dimau owner pada saat dia menjual propertinya, atau goalnya apa? Owner tuh goalnya apa? Keinginannya tuh apa sih dalam proses penjualan properti ini? Sebenarnya judulnya gua ada bingung juga sih, tapi paling nggak ada 3 poin bagaimana owner itu punya keinginan pada saat dia menjual propertinya. Dan ini umum yang gue rasakan juga pada saat gue ketemu dengan beberapa owner dari properti yang ada di Bali ini, terutama ya. Yang pertama adalah owner itu pasti ingin harga yang terbaik, harga yang mahal, harga yang dengan sesuai keinginannya, tentunya dengan harga nilai investasi yang dia punya gitu kan. Karena kan sudah barang tentu orang pada saat membeli properti itu dia berpikir soal nilai investasi. Otomatis pada saat dia beli dengan harga misalnya 200 juta, pada saat dia jual paling enggak itu bisa juga terlaku di harga 300 juta. Tentunya ini bukan soal harus tinggi juga sih, tapi kan terkait juga dong dengan mungkin biaya-biaya yang keluar atau yang dikeluarkan pada saat properti itu masih menjadi miliknya. Misalnya biaya perawatan, biaya renovasi, biaya lain-lainnya gitu loh. Terutama ya mungkin rumah atau villa. Kalau tanah sih mungkin nggak terlalu signifikan lah ya untuk biaya-biaya timbul. Tapi tetap itu menjadi satu pertimbangan kalau owner selalu minta harga yang terbaik, selalu minta harga yang tinggi. Mungkin nggak tinggi juga ya, tapi paling nggak melebihi dari yang dia pernah beli nilainya gitu loh. Dia mendapat keuntungan sedikit lah, margin lah dari situ. Biasanya juga owner itu akan menaikkan standarnya itu sekitar 20-30% dari harga dia beli sebelumnya properti itu. Jadi kalau seandainya mungkin dia dulu beli sekitar 200 juta, ya mungkin pada saat dia jual dalam waktu rentang 1 tahun atau 2 tahun dia akan naikkan sekitar 240, 260 dan sampai batas maksimal 300 seperti itu. Itu sangat wajar. Nah, tapi memang akhirnya kembali lagi owner juga harus mempertimbangkan berbagai macam hal sebelum dia menetapkan harga terbaiknya. Dan tugasnya itu adalah survei harga, lihat-lihat dan sebagainya. Contoh seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah owner selalu pengen waktu yang singkat dalam penjualan. Sebenarnya sih bukan maunya owner juga ya waktu yang singkat ya. Kita pun dari makelar atau marketing properti ini juga pengen waktu yang singkat. Kan dengan waktu yang singkat otomatis kan komisi yang kita dapat juga cepet cair kan. Ya misalnya kita sekarang pegang listing 5 lah, 5. Kalau misalnya dalam waktu 1 minggu sudah terjual 5, itu otomatis kita sudah bisa dapat revenue yang oke gitu dari sisi marketing komisinya. Dan owner juga pasti juga pengen cepat gitu. Nah, itu yang sangat menjadi keinginan dari owner, waktu yang singkat dalam penjualan. Memang sih pernah ya, ada sering juga sih, bukan pernah sih, pernah juga. Kebetulan ada owner dia kontak kita itu kebetulan anggaplah sore lah ya, sore dia kontak kita, terus dia kasih informasi, Pak nih saya mau jual properti saya, ini data-datanya segala macam. Terus kita juga sudah minta data-datanya juga dari owner ini. Kita bilang sih oke Pak, nanti kita olah, kita akan promosikan juga ke jaringan buyer kita, ke jaringan marketing dan media online seperti itu. Dan lucu dan uniknya lagi, sore lah itu ya dia kontak kita kan.
Pagi sekitar jam 9 dia tanya, "Pak, bagaimana hasilnya? Apakah sudah ada buyer yang mau lihat atau sudah ada yang tertarik dan lain sebagainya?" Sebatas ini masih wajar, karena mungkin dalam hati kan dia berpikir kita sudah melakukan posisi, sudah melakukan penyebaran, terus berharap sudah ada tanggapan. Ya kita masih bilang, "Oke Pak, belum Pak," karena kita masih baru mulai untuk menawarkan. Kemudian sekitar siang jam 1 dia kontak lagi seperti itu, "Pak, bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan?" dan bla 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 dan bla 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 bla. Dan seterusnya sampai sore, nggak sore sih ya, mungkin sekitar jam 8 malam lah dia kontak gitu. Dan itu terjadi, ya maaf sih, kurang lebih 4 hari berturut-turut seperti itu, berulang terus gitu loh. Sampai lumayan gue sendiri nih agak sedikit, aduh nih, emang nih gue jual properti kayak jual kacang goreng aja ya gitu. Kacang gorengnya kita butuh waktu ya, kita jual kacang gorengnya kita butuh waktu gitu loh. Ini loh jual properti loh dengan nilai yang agak lumayan tinggi kan, kok udah cepet gitu kan. Ya tetap sih kita kasih pengertian ke owner ini gitu loh, ya puji Tuhan lah pemilik bisa mengerti gitu loh, tetap butuh waktu gitu ya, itulah. Tapi memang tidak bisa disalahkan juga, karena seperti aku bilang tadi, pemilik ingin waktu yang singkat gitu kan, ingin waktu yang singkat. Minum dulu bro, ingin waktu yang singkat biar dia juga tetap dapat penjualannya kan. Jadi dia pun akhirnya mengkontak terus kan, kontak terus gitu loh. Yang berikutnya adalah privacy. Pemilik ini sangat butuh privacy, terutama yang memang mereka menggunakan jasa marketing atau maklar properti seperti yang gue lakukan juga. Biasanya privacy ini mereka tuh adalah gini, mereka juga nggak mau gitu kan, setiap kali ada yang nelpon, ada yang ngontek, mereka harus tunjukin barangnya atau gini-gini, tunjukin propertinya segala macam. Mereka ingin pada saat ketemu dengan buyernya adalah pada saat sudah pasti buyer itu mau membeli atau sudah pasti buyer itu mau melakukan negosiasi secara serius tentang propertinya. Ini juga berlaku terutama untuk properti bernilai besar, ya mungkin di atas harga 5 miliar ke atas gitu kan. Ibaratnya seperti villa, gedung ruko, hotel, segala macam, tanah yang luasnya lumayan besar, di atas 100 are, di atas 50 are gitu, yang pokoknya nilainya bisa kisaran di atas 5 miliar ke atas lah gitu loh. Itu owner itu sangat-sangat membutuhkan privacy, mereka tuh nggak mau gitu loh sedikit-sedikit diganggu. Makanya kalau dari kita pribadi, dari gue pribadi, pada saat owner kontak kita dan kita tahu properti owner itu misalnya nilainya tinggi atau rendah, kita akan bilang, "Maaf Pak, misalnya ini terkait soal tanah atau soal rumah atau villa. Apakah rumah atau villa ini ditempati atau kosong atau bagaimana? Nanti bagaimana prosesnya pada saat kita mencari buyer atau ada buyer yang mau cari lokasi. Itu biasanya akan kita konsultasikan dulu ke pemilik seperti itu." Dan kita pun untuk tanah juga sama. Pemilik biasanya awal akan tujuan kita, "Ini loh Pak, tanah saya di sini lokasikan, batasnya ini. Oke. Jadi pada saat ada buyer mau lihat itu tanah, mau lihat itu rumah, mau lihat itu villa atau lainnya, owner tidak perlu turun lapangan. Owner cukup mendapat laporan dari kita, "Halo Pak, hari ini saya mau ngantar buyer ke properti Bapak. Saya minta izin." Kemudian saya akan antar dia punya buyer saya ke situ dan saya akan kasih lihat cek. Kalau seandainya buyer akan tanya, "Pak, saya mau ketemu ownernya, bisa nggak?" Seperti ini ya, aku akan langsung bilang, "Bapak lihat dulu aja propertinya, sekiranya Bapak ada pertanyaan atau sekiranya Bapak sudah berniat mau melakukan negosiasi, baru saya akan temukan dengan owner." Karena owner memang hanya mau bertemu dengan pembeli yang valid. Nah, disitulah kita lihat titik owner membutuhkan privacy. Jadi owner tidak mau juga dong sesekali selalu dikontak sama kita untuk bertemu dengan buyer. Belum tentu buyer itu juga membeli kan atau melakukan negosiasi kan. Kalau hanya sekedar tanya-tanya atau sekedar mau tahu, ya cukup kita yang turun. Jadi owner tidak perlu turun.
ada juga terkadang owner yang memang dia posisinya juga dia jauh, artinya tidak di dekat properti itu juga. Jadi misalnya dia punya properti di Bali tapi dia tinggal di Jakarta atau di Jogja atau dimanapun, dia akan kontak kita dan kita akan tertolong sama kita juga, seperti itu. Jadi privacy owner tuh benar-benar sangat dijaga. Memang ada yang sangat dijaga, sangat berlebih juga ada, bukan berlebih sih, tapi agak sedikit lebih diperketat. Itu biasanya untuk hotel. Nah nanti gue akan bahas bagaimana sih hotel itu apa ya istilahnya, hotel itu kenapa, bagaimana owner tuh menjual hotelnya lah, kurang lebih gitu nanti bahasannya. Jadi untuk hotel tuh owner juga akan sangat-sangat privacy sekali gitu, sangat-sangat privacy sekali. Jangan sampai owner tuh selalu terlibat langsung. Biasanya akhirnya yang turun-turun ya memang yang kita ini. Nah, dan banyak syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa bertemu dengan owner. Jadi bukan sekedar hanya bilang, oh Pak saya mau negosiasi, oh Pak saya mau ini, enggak. Tapi ada beberapa syarat-syarat yang memang dibutuhkan untuk buyer tuh bisa ketemu dengan owner. Nah, dari 3 poin ini, yaitu harga yang terbaik, harga yang memang sesuai, kemudian waktunya penjualan singkat, kemudian privacy owner, itu adalah 3 poin yang biasanya owner inginkan pada saat dia menjual propertinya. Dan itu berlaku juga baik untuk tanah, rumah, villa, gedung, ruko, hotel, pokoknya jadi owner tuh sangat berfokus pada 3 itu gitu loh. Makanya kita pun dari sistem kita pun juga pasti akan ngebantu itu juga gitu kan. Makanya itulah hadirnya namanya adanya maklar properti atau agen properti. Itulah di situ dibutuhkan di situ untuk menjaga privasi dari owner itu sendiri. Oke ya, kayak gitu. Sampai sini pembahasannya. Thank you udah mau dengerin curhat singkat kita. Gue juga buat kasih tutorial, nggak pernah kasih tutorial. Kita cuma mau curhat aja, sharing apa yang pernah gue alamin sebagai maklar properti di Bali ini. Bila ada pendapat lain atau ada komen lain, silakan aja komen di komen kita. Dan jangan lupa ya, kalau yang mau beli properti di Bali silakan kontak aja di 0813 53310123, dan di like videonya, di komen videonya, di share videonya kalau penting, dan jangan lupa ya tentunya di subscribe channel Toko Properti Bali, dan kunjungi juga website Toko Properti Bali di www.tokopropertibali.com. Thank you semuanya, salam sehat, tetap optimis, tetap semangat, dan check it out. Thank you bro, ciao.